Kembali Kompas Petang, Saudara, memasuki hari ke-67, polisi belum juga mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Tetangga dan kerabat korban pun resah dan terus berharap pelaku pembunuhan bisa segera terungkap. Warga di sekitar lokasi pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat mengaku tidak tenang karena hingga kini pelaku masih berkeliaran dan khawatir menyasar warga. Warga pun berharap polisi segera bisa menangkap pelakunya. Hingga hari ke-67 pasca peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, polisi belum juga berhasil mengungkap siapa pelakunya. Gelisah, secepatnya pelaku harus ditangkap. Jadi warga resah, gak tenang. Nggak tenangnya kenapa sih, Bu? Nggak tenangnya berkeliaran terus kan, mungkin itu si pelaku jadi takut. Takut menyasar warga juga. Iya. Gitu. Harapannya apa sih, Bu? Semoga pelaku cepat tertangkap. Sementara itu, suami korban, Yosep, telah diperiksa sebanyak 14 kali oleh penyidik Polres Subang. Yosep sendiri mengaku percaya 100% jika polisi akan mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak ini. 65 hari kasusnya belum juga terungkap. Gimana nih Pak perasaan? Saya percayakan pada penyidik 100%, kepada kepolisian, itu aja. Yang menyaksikan Pak Yosep ada antri beli serabi. Bahkan ketika keluar dari rumah pun untuk berangkat ke Ciseti itu ada satu orang saksi lagi yang menyaksikan. Itu mengenai alibi pagi hari, kemudian di malam hari tanggal 17 Agustus 2021 itu. Jadi detailnya begini, bahwa sebelum Pak Yosep keluar dari rumah pada kurang lebih jam 8, almarhum Amel dan Ibu Tuti ada di luar rumah. Saudara, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat sangat menyita perhatian publik. 2 bulan berlalu namun polisi belum juga mengungkap kasus ini. 67 hari sudah kasus pembunuhan ibu dan anak ini yang berada di Subang, Jawa Barat diselidiki oleh Polres Subang. Artinya sudah 2 bulan lebih kasus ini belum mendapat titik terang terkait siapa pelaku pembunuhan ini. Hingga saat ini, Saudara, ada 54 orang sudah menjadi saksi dan diperiksa polisi, termasuk suami korban dan istri mudanya. Suami korban sendiri sudah 14 kali dipanggil oleh penyidik dan salah satu upaya yang juga dilakukan untuk mengungkapkan kasus pembunuhan ini adalah membongkar kembali makam korban untuk proses otopsi ulang dan investigasi lanjutan. Di Indonesia sendiri, Saudara, ada beberapa kasus pembunuhan berencana yang terungkap setelah melewati waktu yang panjang. Seperti kasus pembunuhan berencana suami dan anak tiri di Lebak Bulus, Jakarta. Dalam kasus ini, polisi membutuhkan waktu 2 pekan untuk menentukan pelaku pembunuhan yang ternyata istri dan anak tiri korban. Pelaku pun divonis hukuman mati. Lalu yang kedua, Saudara, ada pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Jamaluddin. Polisi mengungkap kasus ini dalam waktu 39 hari atau 1 bulan lebih. Dalam kasus ini, istri korban menjadi pelaku utama setelah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Lalu pertanyaan yang kemudian muncul, apa yang membuat kasus ini sulit terungkap? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Henry Irawan, yang akan mengulasnya. Henry, ini sudah 67 hari kasusnya belum terungkap. Sebenarnya apa kesulitannya, apa kendala pengungkapan kasus ini? Ya, baik Priska dan juga saudara, garis polisi masih melingkar di rumah TKP tempat ditemukannya atau tempat peristiwa pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus lalu. Hingga hari ke-67 pasca peristiwa tersebut, penyelidikan polisi terus dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan polisi seperti mengumpulkan informasi, menggali data-data, mengumpulkan bukti-bukti, hingga pemeriksaan keterangan saksi-saksi. Ya, informasi terakhir yang kami terima bahwa sebanyak 54 saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh polisi dan yang paling intens diperiksa oleh polisi yakni
keluarga dari korban itu sendiri, seperti suami korban, Pak Yosep, terus Ibu Mimin sebagai istri mudanya, anak tertuanya Yoris, sepupu dari korban atau keponakan dari korban Danu, dan saksi-saksi lain yang juga terus dilakukan pemeriksaan. Selain itu, polisi juga telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan ini, seperti melakukan proses otopsi sebanyak 2 kali yang dilakukan pada 2 Oktober lalu dengan mendatangkan ahli forensik dari Mabes Polri, yaitu Kombes Dr. Hasri, untuk memeriksa secara langsung jenazah atau melihat kondisi luka untuk mencari petunjuk apakah sebenarnya penyebab kematian dan untuk mencari petunjuk kepada pelaku pembunuhan tersebut. Selain saksi-saksi yang intens dilakukan pemeriksaan, polisi juga terus mengumpulkan data-data atau alat bukti seperti meminta kepada provider untuk melihat lansip percakapan anti ponsel salah satu korban, yaitu Amalia Mustika Ratu. Selain itu, polisi juga menganalisa rekening bank, di mana rekening bank itu bertujuan untuk mengetahui alur transaksi yang dilakukan oleh korban, yang diharapkan akan menemukan jejak-jejak pelaku jika ada. Oke. Proses penyelidikan begitu yang dilakukan polisi begitu alot, sehingga hal ini disebabkan karena tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut dan tidak adanya alat-alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku. Priska. Oke, jadi masih dicari saksi dan juga alat bukti terkait dengan peristiwa ini. Kalau tanggapan warga seperti apa? Ini kan sudah lama. Yang dikhawatirkan warga tadi juga bisa jadi pelakunya masih berkeliaran di sekitar mereka. Apa respons warga sejauh ini? Baik warga, maksud kami baik Priska, dari wawancara kami dengan beberapa warga dan salah satu warga tadi yang juga sempat ditanyai kami, bahwa warga sendiri mengaku cukup tidak tenang dengan belum tertangkapnya pelaku ini, karena mereka khawatir mereka akan menjadi sasaran dari pelaku, sehingga untuk itu mereka berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang hingga kini masih berkeliaran. Rizka. Hendri Irawan langsung dari Subang, Jawa Barat melaporkan bagaimana proses penyidikan masih begitu alot dan belum terungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di sana.